Maaf tadi, apa sih namanya, ada yang ketinggalan ternyata operator relasinya. Udah semangat-semangat kan, malah ada yang ketinggalan. Aduh, maklum. Nah, yang terakhir ini adalah sistem, operator relasi tidak sama dengan, gitu kan. Maka, pertanyaannya adalah seperti ini, perbandingannya. Nih, yang saya blok ini nih, yang saya blok, ya kan. Nah, operator ini perbandingannya kayak gini, apakah nilainya si Agi ini tidak sama dengan nilainya si Nugroho? Jika tidak sama, maka true atau benar. Kan perbandingannya apakah nilainya si Agi tidak sama, ya kan? Nah, berarti kalau misalnya suatu nilai Agi dan Nugroho ini tidak sama, nah berarti ini adalah dari pernyataan true dari perbandingan ini gitu kan. Nah, eh, kalau bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus ini ada perbandingan lagi gitu kan. Apakah nilainya eh, Agi tidak sama dengan David? Pertanyaannya begini, apakah nilainya si Agi dengan nilainya si David tidak sama? Tidak, atau jawabannya salah, karena nilainya Agi dan David itu sama. Jadi bisa dibilang ini adalah false. Jadi kalau kita run seperti ini, maka hasilnya akan dua terbawah adalah true dan false. Ya kan, benar, dua terbawah adalah true dan false. Gitu. Kita lanjut lagi ya ke operator logika. Nah, operator logika itu ada juga nih nama-namanya. Ada operator logika AND, ada operator logika OR, ada operator logika eksklusif OR atau SOR, bisa disebutnya SOR, dan operator logika NOT. Jadi NOT ini adalah tidak seperti yang di sebelumnya. Kita coba bikin file baru lagi. Di sini adalah operator logika. Berarti kita namanya logika aja. Nah, kita bikin fungsi mainnya. Waduh, nge-lag. Nah, string args gitu kan. Terus bikin kurung kurawalnya atau bungkusan programnya. Nah, sama seperti tadi gitu kan. Bedanya ini perbandingannya memakai logika, bisa dibilang seperti itu. Misalnya ini saya deklarasikan nilai dengan tipe data integer, lalu variabelnya adalah variabelnya itu adalah hidayat gitu kan, dengan nilai 10 aja kebanyakan. Nah, lalu nilainya si Rama gitu kan. Saya punya nilai 20. Lalu kita ini lagi nilainya si Rosa. Nilainya Rosa adalah 15 gitu kan. Nah, perbandingan nih, kita bandingin.
dengan tipe data boolean. Nah, boolean itu tipe data yang bisa dibilang itu cuma menghasilkan dua, yaitu true dan false gitu. Jadi kita bandingin nih antara, kita bikin dulu variabelnya untuk menampung sebuah nilai boolean namanya banding gitu kan. Lalu boolean tersebut itu berisi nilai perbandingan. Misalnya, apakah nilainya Hidayat? Enggak usah pakai tanda kurung kan harusnya. Hidayat apakah lebih besar dari 5? Dan apakah, ini operator yang pertama adalah logika logika N gitu. Nah, dan nilainya si Rosa apakah lebih besar daripada 10 gitu. Lalu kita tanda ini apa sih, titik kutip gitu, titik 2 koma kutip tuh. Nah, ini ditanya nih, ini tuh dibandingin. Apakah nilainya Hidayat lebih besar daripada nilai 5? Jawabannya tentu true. Dan apakah nilainya Rosa lebih besar daripada 10? Nah, jawabannya true kan, sama-sama true. Nah, ketika kalian menggunakan logika N gitu kan, ketika kalian menggunakan logika N, sekali lagi, ketika kalian menggunakan logika N, nilai perbandingan harus true dua-duanya, tidak ada yang boleh false. Itu. Misalnya, kalau ini kita balik gitu kan. Apakah nilainya Rosa lebih kecil daripada nilai 10? Tentunya false kan. Maka program ini akan yang saya blok ini, perbandingan ini akan dinyatakan false. Gitu. Jadi, saya tekankan sekali lagi, ketika kalian menggunakan operator logika N, perbandingan kalian dua-duanya harus benar, harus true. Ketika salah satunya salah, maka hasil yang keluar adalah false. Gitu. Nah, kalau seandainya kita run filenya, tentunya ini akan mendapat nilai false karena harus di print dulu. Print adalah banding. Nah, di sini tentu nilai yang akan dihasilkan adalah false. Nah, kan benar. Karena kenapa bisa false? Karena nilai Rosa lebih kecil dari 10 itu adalah kesalahan. Padahal nilai Rosa itu adalah 15. Jadi ketika dibandingkan nilai Rosa lebih kecil, maka yang akan didapat false. Nah, kita coba nih boolean yang dua-duanya saya udah bilang tadi ya, kalau pakai operator logika N, dua-duanya harus true. Jadi ketika kalian punya dua nilai perbandingan yang true, maka di situ hasil dari boolean banding akan menjadi true. Nah, seperti ini. Jadi diperhatikan lagi, kalau misalnya kalian bingung bisa diulang-ulang gitu.
Nah, kita coba lagi boolean. Contohnya kita, nah ini yang kedua ini kita akan menggunakan logika OR. Nah, banding OR ini tadi adalah banding, yang kita ini adalah banding N. Nah, kalau ini adalah banding OR. Jadi perbandingan banding OR ini apakah nilainya Rama lebih besar daripada nilainya si Rosa. Lalu kita pakai logikanya nih. Logika OR itu adalah yang garis, bukan L ya, tapi garis-garis yang tegak gitu. Biasanya ada di atas enter kalian. Saya lupa namanya itu apa. Nah, lalu di perbandingan kedua, jadi ketika kalian menggunakan operator logika itu pastinya harus ada dua perbandingan atau dua pertanyaan atau sejenisnya, itu yang harus ada dua perbandingan atau pertanyaan tentang pemakaian gerbang logika ini atau operator logika ini. Nah, terus di sini apakah nilainya Hidayat lebih besar daripada nilainya si Rama? Nah, gitu. Nah, kenapa nih? Kalau saya jelasin. Perbandingan OR itu, operator logika OR ini nih, dia tidak dua-duanya harus benar. Bisa dibilang salah satunya harus benar. Saya tekankan lagi, saya ulangi lagi. Ketika kalian menggunakan operator logika OR yang saya blok ini, itu nggak harus dua-duanya benar, tapi salah satunya. Jadi ketika nilainya si Rama, nilainya si Hidayat lebih besar daripada si Rama, ini kan tentunya false kan, yang hasil yang akan didapat gitu. Apakah perbandingannya si Hidayat, nilainya Hidayat ini lebih besar daripada nilainya si si Rama? Tentunya salah kan. Nah, tapi apakah si Rama nilainya lebih besar dari Rosa? Itu kan true. Jadi hasil yang akan kalian dapat ketika melakukan dua perbandingan dengan gerbang logika OR, maka salah satunya harus benar ketika kalian ingin mendapat nilai boolean true. Gitu. Kita coba kita coba cetak, yaitu cetaknya adalah banding OR. Maka hasil yang akan didapat true, karena saya udah bilang tadi salah satunya harus true. Gitu. Nah, seperti ini. Lalu di LKS halaman 30 kalian itu ada logika exclusive OR atau bisa dibilang SOR. Nah, kita coba baca bareng-bareng, kita simak bareng-bareng. Pada logika exclusive OR bisa dibilang kayak tanda panah ke atas gitu kan. Operan akan bernilai true jika nilai boolean pada kedua operan tidak bernilai sama, dan akan bernilai false jika boolean pada kedua bernilai sama. Jadi
bisa dibilang kalau operator SOR ini akan bernilai true jika nilai boolean atau nilai perbandingan pada kedua perbandingan tidak bernilai sama. Dan akan bernilai false jika nilai perbandingan pada kedua operator bernilai sama. Gitu. Oh, ya, ya. Jadi sebenarnya ini operator logika SOR itu jarang banget dipakai, serius deh. Soalnya saya juga bisa dibilang jarang, langka banget kalau ada yang pakai operator logika SOR itu. Jadi kita boolean SOR ini coba kita buat dengan nama variabel adalah banding SOR, gitu kan. Banding SOR ini kita coba Rama, apakah nilainya si Rama lebih besar dari nilainya si Hidayat, gitu kan. What? Ini yang saya blokin ini adalah operator logika SOR atau exclusive OR, gitu kan. Nah, lalu dinilai di perbandingan kedua, apakah nilainya Hidayat lebih besar dari si Rosa, gitu kan. Nah, exclusive OR ini, iya benar, exclusive OR ini bisa dibilang agak rumit ya karena kedua perbandingan ini harus berbeda nilainya. Jadi kalau misalnya ini kan Rama lebih besar nilainya daripada Hidayat kan, itu hasil yang akan didapat adalah true kan. Perbandingannya adalah true. Nah, Hidayat apakah lebih besar nilainya daripada nilainya si Rosa? Nah, itu false kan. Nah, yang kiri true, yang kanan false. Maka exclusive SOR akan menampilkan hasil true. Nah, gitu. Kecuali gini, apakah nilainya si Hidayat lebih kecil dari nilainya Rosa? Nah, itu kan benar pernyataan atau perbandingannya ini kan benar. Bisa yaitu dapat nilai true kan. Ketika nilai yang di kiri true, nilai yang di kanan true, maka yang akan dihasilkan dari perbandingan SOR ini adalah false. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau ingin menggunakan kedua perbandingan dengan menggunakan logika SOR ini, logika eksklusif OR ini, kedua nilai perbandingan harus berbeda. Yang satu harus true, yang satunya lagi harus false. Ataupun misalnya yang kanan true, yang kiri false. Atau sebaliknya, yang kiri true, yang kanan false. Jadi seperti itu untuk mendapatkan nilai true-nya dari sebuah gerbang atau operator logika eksklusif OR atau SOR gitu. Nah kalau ini kan masih true, yang kita false untuk mendapatkan nilai true dari sebuah logika SOR ini gitu. Nah, belum dicetak. Belum dicetak. Astagfirullahaladzim. Jadi kita cetak dulu banding SOR. Nah, seperti itu. Kecuali kalau ini kita ganti, maka nilai hasil yang akan dikeluarkan dari boolean adalah false karena nilai kedua perbandingan itu sama-sama true gitu. Ini kita coba lagi.
Nah, kan sesuai apa yang saya bilang. Jadi bisa dibilang kalau ingin mendapatkan nilai true dari sebuah perbandingan SOR atau exclusive OR, maka kedua perbandingan tersebut harus mendapatkan nilai yang berbeda antara perbandingan 1 dan perbandingan 2 gitu. Yang terakhir ini ada gerbang logika NOT. Gitu. Yang terakhir ini adalah operator logika NOT. NOT itu seperti apa sih? Kita lihat di sini misalnya kita boolean lagi, boolean NOT. NOT. Nah, logika NOT ini dia juga bisa terbilang unik gitu. Tapi dia sering dipakai, tidak dengan SOR gitu. Karena beda sama SOR. Kalau SOR ini jarang dipakai, meskipun unik gitu kan. Nah, tapi kalau NOT ini, meskipun dia unik, dia sering dipakai. Jadi contohnya misalnya yang seperti kayak di AKS kita bikinnya, apakah nilainya dia itu adalah bisa dibilang kebalikan gitu. Misalnya booleannya itu adalah true kan. Misalnya kayak Hidayat lebih kecil daripada Rama. Nah, ini kan boolean hasil true gitu. Nah, ketika di print salah ban. Nah, ini kalau mau kan hasilnya true. Kalau kita menggunakan operator logika NOT itu kan, NOT ini akan merubah nilainya yang tadinya true menjadi false. Jadi seperti itu. Kita coba cek dulu. Nah, seperti itu kan. Nah, ini kan Hidayat lebih kecil dari Rama, harusnya true karena kita menggunakan hasil NOT ini, maka dia akan merubah atau mengembalikan, jadi dibalikin lah, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya benar ya salah, yang tadinya salah jadi benar gitu. Bisa bilang yang tadinya true bisa false, yang tadinya false bisa true kan, dengan perbandingan atau operator logika ini. Jadi seperti itu untuk operator perbandingan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.